Allah Bapa bersemayam di sorga bersama para malaikatnya, di atas sana, di atas bumi, yang merupakan tempat para manusia berada. Tetapi kapankah sorga diciptakan? Apakah sudah ada ketika Elohim menciptakan langit dan bumi? Langitkah yang dimaksudkan? Atau ada hal yang kurang tepat dalam pemahamannya? Pada mulanya Elohim menciptakan langit, yang bahasa Ibraninya, Sahmahim. Kata Ibrani Sahmahim juga terdapat di ayat ini, yang sedang menceritakan ketika Abraham bermimpi, dan melihat sebuah tangga yang sangat tinggi, yang ujungnya sampai ke langit. Betulkah yang dimaksud adalah langit? Kata langit berasal dari bahasa Ibrani, Sahmahim. Menarik sekali bila diperhatikan, bahwa Alkitab terjemahan Inggris menerjemahkan kata Ibrani, Sahmahim, dengan kata, sorga. Jika memang hendak diterjemahkan dengan kata langit, maka seharusnya ditulis dengan kata yang berbeda, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Anehnya di Alkitab terjemahan Indonesia di Kejadian 28 ayat 17, 5 ayat setelahnya, kata Ibrani Sahmahim diterjemahkan dengan kata, sorga. Bukankah seharusnya diterjemahkan dengan kata langit seperti di ayat sebelumnya agar konsisten? Mengapa kata Ibrani yang sama, dengan konteks yang sama, tetapi diterjemahkan berbeda? Apakah tujuan penterjemah menerjemahkan dengan kata yang berbeda, dari kata Ibrani yang sama, dengan konteks yang sama? Karena kata langit dan sorga mempunyai makna yang berbeda. Harap dimengerti, kitab Kejadian, atau lebih tepatnya pasal penciptaan, tidaklah selalu diceritakan secara berurutan, dari satu pasal ke pasal berikutnya, ataupun dari ayat yang satu ke ayat berikutnya. Perhatikan Kejadian 1 ayat 27. Elohim menciptakan manusia, yang bahasa Ibraninya Adam, dijelaskan bahwa Elohim menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya akan terlihat menarik sekali. Elohim berfirman agar laki-laki dan perempuan itu haruslah berkembang biak. Sementara kita semua mengetahui bahwa Adam dan Hawa pertama kali ditempatkan di Taman Eden. Apakah mereka beranak cucu di Taman Eden? Tentu saja tidak. Karena Hawa melahirkan di luar Taman Eden, dan bukan di dalamnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Kejadian 1 ayat 28 terjadi setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, dan dikeluarkan dari Taman Eden. Sementara Kejadian 2 ayat 8 terjadi ketika manusia mulai ditempatkan di dalam Taman Eden. Yang berarti kejadian-kejadian pasal 2, tidaklah melanjutkan pasal sebelumnya. Tetapi lebih tepatnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di pasal 1. Dengan demikian kitab Kejadian tidaklah dapat dikatakan berurutan secara garis waktunya. Perhatikan ayat berikut. Bagaimanakah bentuk bumi di awalnya? Tidak ada isinya sama sekali, belum terbentuk apapun juga. Perhatikan kalimat, Roh Elohim melayang-layang. Di manakah ia melayang-layang? Di atas permukaan air. Yang artinya bumi hanyalah berisi air. Sekali lagi, bumi adalah segumpalan air. Di mana menurut pandangan kami bukan hanya terdapat air. Ada elemen-elemen, atau unsur-unsur lain yang ada di dalamnya, tetapi tentu saja unsur utamanya adalah air. Jika bumi di awalnya adalah sekumpulan air, bagaimanakah dengan sorga? Mari kita perhatikan ayat berikut. Elohim menciptakan yang dalam bahasa Ibraninya, Raki'ah. Menarik sekali Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkan kata Raki'ah dengan kata cakrawala. Yang mana kata cakrawala, dalam bahasa Indonesia, memiliki makna secara literal, merujuk pada garis yang memisahkan langit dan permukaan bumi, atau garis horizon, atau jarak batas pandang manusia ketika melihat ke atas. Dan apakah fungsi dari cakrawala? Memisahkan air dari air. Apakah maksudnya air dari air? Ayat berikutnya menarik sekali untuk dicermati. Segumpalan air dipisahkan menjadi dua bagian, satu di atas, satunya lagi di bawah. Dengan apakah dipisahkan Elohim? Dengan sebuah garis pembatas yang bernama Raki'ah, yang diterjemahkan dengan kata cakrawala. Yang mana tentu saja gumpalan air yang dipisahkan menjadi dua bagian, tidak lain adalah bumi yang masih kosong, yang dalam bahasa Ibraninya, Eretz. Mari kita perhatikan gambar berikut untuk menerangkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini ada segumpalan air di mana roh Elohim melayang-layang,
yaitu Eretz, atau bumi yang masih kosong. Berikutnya Elohim menciptakan Raki'ah, yaitu cakrawala yang memisahkan gumpalan air tersebut menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dan diberi nama apakah bagian atas yang dibatasi oleh cakrawala? Elohim menamakan bagian tersebut Sahmahim, yang dalam bahasa Indonesianya seharusnya diterjemahkan dengan kata sorga. Raki'ah menjadi pemisah dan pembatas yang menjadikan suatu gumpalan air menjadi dua bagian, yang di atas dan di bawah. Yang bagian atas Elohim menyebutnya sorga. Perhatikan kalimat berikut. Segala air yang di bawah sorga. Yang artinya air yang berada di bagian bawah sorga, yang dipisahkan oleh cakrawala. Kata air berasal dari kata Ibrani, mahim. Jadi, menurut pandangan kami, Sahmahim, yaitu sorga, komponen utamanya adalah mahim, yaitu air. Kembali ke Kejadian 1 ayat 9. Elohim memerintahkan kumpulan air yang menurut pandangan kami, tidak hanya ada unsur air saja, tetapi elemen-elemen lainnya, yang posisinya ada di bawah Sahmahim, yaitu sorga. Elohim memisahkan elemen air dengan elemen-elemen lainnya, sehingga tampaklah bagian yang kering. Berikutnya, Elohim menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air dinamakan laut. Yang hendak kami sampaikan di sini adalah, Alkitab merupakan satu-satunya kebenaran mutlak. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, pemahaman apapun juga, haruslah diuji dengan kebenaran Alkitab. Apa yang kami sampaikan di sini tidaklah bisa dikatakan sebagai 100% kebenaran. Tetapi kami memberikan kesimpulan dengan dasar-dasar yang berasal dari Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 menyatakan, bahwa pada mulanya Elohim menciptakan Sahmahim, yaitu sorga, tempat para malaikat berada, dan bumi, yang dalam bahasa Ibraninya, Eretz, tempat para manusia berada. Akan tetapi penciptaan sorga dan bumi yang secara lebih terperinci barulah dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Sorga dan bumi menurut apa yang kami pelajari dari Alkitab, tadinya merupakan satu kesatuan utuh. Yang elemen utamanya adalah air. Ketika sorga dan bumi belumlah diciptakan, tentu saja malaikat dan manusia belumlah diciptakan juga. Dengan begitu ketika Yahwa Elohim menciptakannya, ia tidaklah berada di sorga, dan tidaklah bersama dengan para malaikat. Penciptaan sorga secara lebih terperinci tidaklah dituliskan di kitab Kejadian. Tetapi mengenai penciptaan bumi dari diciptakannya benda-benda penerang, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga manusia, ada tertulis di Alkitab. Karena memang Alkitab adalah kitab suci yang ditujukan untuk manusia. Menurut pandangan kami, malaikat-malaikat dan manusia diciptakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Tetapi para malaikat diciptakan secara langsung dan masif. Sedangkan manusia yang diciptakan secara langsung hanyalah Adam. Yang kemudian dari tulang rusuknya hadirlah Hawa. Berikutnya setelah jatuh dalam dosa dan keluar dari Taman Eden, barulah manusia beranak pinak, dan bertambah banyak. Suatu kisah yang luar biasa dan harus dimengerti mengapa hal ini ada tertulis di Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.